Oke, kita masuk di segmen Gocek bareng Bro Marco. Dan tadi sudah kita singgung, topik yang akan kita bahas adalah MU keok melawan ASEAN All Stars ya. Iya. Bisa dimaklumi ya Bro, karena mereka kan cukup lelah ya. Sebenarnya mereka baru saja Benar selesai Liga Inggris, nggak lama. Betul sekali, jadi ya MU kembali menelan kekalahan. Bahkan bukan di Kenapa kembali menelan kekalahan? Ya karena Artinya? memang sebelum-sebelumnya sering kalah ya di kompetisi resmi. Dan ini bahkan bukan kompetisi resmi gitu. Maaf ini ya Red Army. Ya, jadi mereka tadi malam kita lihat bertandang ke Stadion Bukit Jalil Malaysia. Dalam laga eksibisi mereka kalah dengan skor 0-1. Jadi bisa kita lihat di slide berikutnya. Coba. Nah, ini dia kalah dengan skor 0-1. Di mana satu-satunya gol dicetak oleh Maung Maung Luin pada Ini menit dia ke-71. orangnya. Betul. Bukan, ini Maung Maung Luin ini bukan Maung Persib Bandung, tapi ini adalah Maung Maung Luin, pemain asal Myanmar. Jadi dia mencetak gol satu-satunya kemenangan bagi ASEAN All Star pada pertandingan di Stadion Bukit Jalil tadi malam. Dan yang menarik tentu saja ada dua pemain Indonesia yang ikut tampil dalam ASEAN All Star tadi malam. Ada Kakang Rudianto dan juga ini dia ada Malik Rizaldi. Iya. Iya. Ini katanya ya Bro, timnas Indonesia yang gendong ASEAN All Star loh. Katanya, ya nggak sih? Iya. Kalau lihat pertandingannya semalam. Sebenarnya kan mereka masuk di babak kedua ya. Mereka masuk di babak kedua. Ya, kebetulan setelah Kakang Rudianto masuk tercipta gol. Dan setelah itu setelah gol tercipta, Malik Rizaldi baru masuk. Tapi yang menarik sebenarnya dari dua pemain Indonesia yang tampil di sini ini adalah mereka ini adalah pemain Indonesia kedua pada setahun terakhir yang bertemu dengan MU, Manchester United. Sebelumnya kita tahu ada Max Hilger pernah bertanding melawan MU di Old Trafford di Europa League dan lalu diikuti oleh Rudianto dan juga Malik Rizaldi. Nah, sebelumnya Mona dan pemirsa, Indonesia itu sebenarnya pernah bertanding lawan MU loh. Enggak, tahun 1975. Saat itu udah masih ada Risdianto, ada Andi Lala, ada Oyong Liza. Mereka bermain dalam turnamen segitiga di Jakarta bersama dengan Ajax, dan saat itu Indonesia bisa menahan imbang MU dengan skor 1-1. Cetak golnya Risdianto. Tapi mungkin yang kali ini bedanya adalah MU tidak terlalu menurunkan pemain inti ya. Mungkin pemain-pemain muda. Betul. Nah, sepanjang pertandingan. Jadi sebenarnya MU main dengan hampir seluruhnya pemain inti, hanya saja memang tidak diturunkan waktu bermainnya tidak full. Ada yang di babak pertama, ada yang di babak kedua. Tapi rata-rata sih sebenarnya turun, kecuali ada tiga pemain pelapis kalau nggak salah yang ditampilkan saat berhadapan dengan ASEAN All Star. Tapi kok bisa kalah ya? Apakah karena mereka terlalu santai, mungkin mikirnya ini hanya laga persahabatan atau bagaimana? Sebenarnya dari awal udah kelihatan, mereka itu udah nggak bergairah sebenarnya. Wajah kelelahan itu dari awal itu pemirsa udah kelihatan. Sebelum pertandingan dimulai, kita tahu bahwa MU terakhir kali bertanding tanggal 25 Mei kemarin melawan Aston Villa. Mereka menang dengan skor 2-0. Lalu terbang setelah saat tim-tim lain lagi istirahat nih. Kompetisi selesai, mereka istirahat dong, peaknya turun, istirahat. Mereka terbang dong ke jauh ya, dari Eropa ke Malaysia. Betul. Lelah dengan perjalanan yang cukup jauh. Terus mental mereka juga drop nih. Kenapa? Ya gimana sih mau nyambangin fans, nggak bawa apa-apa gitu loh. Trofi nggak ada. Ya kan? Musim ini nggak ada trofi, sama sekali kosong trofinya. Dan katanya juga ya di tribun Bukit Jalil Malaysia itu juga tidak terlalu full, dan itu semakin menyurutkan semangat MU untuk bertempur. Jadi ya mereka juga mainnya mungkin tidak terlalu sebenarnya kan memang datang dalam kondisi yang tidak ideal lah. MU musim ini memang sedang hancur-hancuran boleh dikatakan. Makanya di peringkat 15. Betul sekali. Mereka nggak main juga musim depan di kompetisi Eropa karena finish di posisi 15. Terus habis kalah satu-satunya kesempatan untuk dapat gelar, kemarin kalah di final Europa League lawan Tottenham Hotspur dengan skor 0-1. Betul. Tidak main di Liga Champions, Liga Eropa bahkan juga nggak main. Dan satu-satunya harapan untuk angkat trofi, sebenarnya ini trofinya nih. Nggak berhasil juga di laga eksibisi. Kan ini membuat semakin hancur lah Setan Merah. Dan dengar-dengar katanya mereka sedikit kecewa karena permainan melawan ASEAN All Stars ini rasanya kurang fair play katanya menurut mereka. Permainannya cenderung keras, kasar. Iya nggak sih? Iya sebenarnya nggak. Ya ini kan sebenarnya pertandingan walaupun eksibisi sebenarnya semuanya ingin menunjukkan kemampuan masing-masing ya. Pemain-pemain yang ada di ASEAN All Star juga ingin memperlihatkan bahwa mereka itu nggak kalah dengan pemain MU. Jadi wajar sih permainannya. Ya seperti bermain intensif serius gitu loh. Cuman hanya saja memang MU tidak dalam performa terbaiknya. Atau takut cedera. Ya, Ruben Amorim sebenarnya usai pertandingan itu sempat bilang bahwa oke lah kita kalah, tapi yang menarik itu yang penting itu adalah pemain tidak cedera. Jadi memang mereka menjaga agar ada pemain-pemain tidak cedera. Cuman yang penting sebenarnya yang paling digarisbawahi adalah kekalahan ini semakin
menambah suram wajah setan merah, nggak seram lagi, suram nih setan merah. Dan bikin pusing Ruben Amorim sebenarnya ya. Betul sekali. Dan belakangan ini MU malah jadi kayak tempat yang terkutuk bagi pemain-pemain hebat sebenarnya. Oke. Nah, kita lihat di slide kedua. Oke, kita lihat ya. Ada beberapa pemain MU yang jadi seakan-akan membawa sial bagi pemain-pemain hebat. Nah, karena ke klub lain? Ya, di waktu yang hampir bersamaan sebenarnya, ada 2 pemain MU yang sedang dipinjamkan tampil di final Conference League. Ada Jadon Sancho bersama Chelsea dan Anthony bersama Real Betis. Dan pertandingan dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 4-1. Dan Jadon Sancho mencetak 1 gol. Dan Anthony menjadi roh permainan Real Betis pada pertandingan tadi malam. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya, betul. 4-1. Kalau kita lihat tadi, Jadon Sancho. Jadon Sancho sebelumnya bermain di Borussia Dortmund. Dia pencetak gol yang cukup subur di Borussia Dortmund. Datang ke MU pada tahun 2021-2022. Kita lihat catatan statistiknya. Hanya main 31 kali, mencetak gol 3 kali, assist 5 kali. Nah, dia kemudian pindah ke Chelsea pada 2024 bulan Agustus. Dan kita lihat 8 kali bertanding, dia mencetak 2 gol dan 5 assist. Lalu di Premier League, ini di MU tadi dia 79, 11 gol, Nah, sekarang dia di Chelsea 31 pertandingan, 3 gol. Dan di Conference League dia 2 gol dan 5 assist. Artinya apa? Dalam satu musim dia 5 gol, sementara di MU dia 79 pertandingan itu hanya mencetak 11 gol. Jadi dari jauh lebih subur saat dia dipinjamkan ada di Chelsea. Keluar ya. Betul. Nah, kita lihat juga Anthony. Kalau kita lihat Anthony, dia masuk musim 2022-2023 ke MU. Ini juga pemain hebat sebenarnya di Ajax. Nah, kita lihat dia pindah Januari ke Real Betis. Sementara saat masih di MU, kita lihat di MU dia 87 kali bertanding, 9 gol, dan 3 assist. Nah, dia pindah ke Real Betis, di La Liga dia 17 kali bertanding, 5 kali cetak gol, dan 2 kali assist. Lalu di Conference League dia 9 kali main, 4 kali cetak gol, dan 3 kali assist. Artinya kalau dijumlahkan golnya 99. Bayangkan coba, dia 87 kali tampil, di sini hanya berapa? 26. Dia mencetak 9 gol dan 9 gol. Iya, artinya dia lebih baik jauh di luar. lebih baik dia di Real Betis. Jadi ada apa dengan MU? Ya, ibarat kayak terkutuk. Merusak CV katanya. Merusak CV siapa? Nah, itu pemain, pelatih juga sama, Mon. Pelatih juga sama. Kita tahu bahwa Ruben Amorim datang dengan status sebagai pelatih yang membawa Sporting CP juara. Iya. Sampai di MU, katanya boro-boro juara. The next Jose Mourinho. Betul, the next Jose Mourinho. Sampai di MU, boro-boro juara. 1 trofi pun nggak ada gitu loh. Tapi memang wajar lah, masih setengah musim. Jadi dia bermain dengan pemain yang bukan pilihannya juga. Jadi makanya wajar. Sekarang dia lagi mengincar nih pemain-pemain baru dengan dana yang terbatas. Jadi ini yang dinilai mungkin paling ekonomis untuk saat ini. Iya, ada untungnya sebenarnya MU tidak lolos ke pentas Eropa karena kita tahu MU sedang efisiensi. Jadi budget untuk pembelian pemain mungkin juga akan ditekan. Jadi ya Ruben Amorim juga kemarin membeli syarat bahwa ya kita hanya perlu pemain untuk berlaga di Liga Domestik. Jadi kita lihat di sini sebenarnya adalah target-target pemain yang diincar MU. Di sini ada Matheus Cunha. Ini adalah salah satu target utama mereka saat ini. Katanya sih udah mau deal, udah tinggal tes kesehatan dan sign kontrak. Teman kemarin Amorim kemarin masih belum mau berkomentar. Nah, ini pemain striker Wolverhampton Wanderers. Dia striker yang cukup baik. Dia 15 gol kalau nggak salah musim ini. Dan sangat diharapkan bisa bergabung dengan Manchester United. Lalu ada Lian Delap, usianya masih muda. Dia juga penyerang. Dia bermain di Ipswich. Nah, dia juga penyerang yang cukup baik. Dan mencetak paling tidak, kalau nggak salah 12 gol musim lalu. Lalu ini ada Brand. Tapi katanya karena faktor di Liga Eropa yang kurang baik untuk MU, sepertinya agak ragu-ragu nih, Delap. Iya, jadi kan MU saat ini musim depan nggak ada main di pentas Eropa ya. Jadi mereka tuh mencari pemain yang memang sesuai budget aja. Sesuai budget dan sesuai kebutuhan untuk tampil di Liga Domestik. Karena kalau membeli pemain dengan mahal-mahal, mereka belum tampil di Eropa, sayang. Jadi ada satu lagi nih, Bryan Mbeumo. Ini pemain Brentford. Dia penyerang sayap kanan kalau nggak salah. Dia juga cukup subur, 20 gol. Lalu ada Nelson Semedo juga, dia pemain Wolverhampton Wanderers. Kalau ini back
Dia ini pemain Oh, bertahan. berarti sama dengan Cunha ya? Iya. Dari Wolverhampton Wanderers. Abang-abangannya siapa, Justin Hubner ya. Kalau dia udah oke, mungkin inceran berikutnya Nah, ini sebenarnya yang menarik sebenarnya ada di sini nih. Joan Garcia ini adalah sarung tangan kiper berarti ya? betul, dia penjaga gawang 8 clean sheet musim lalu, pemain Espanyol, dan diharapkan bisa menjadi pengganti Andre Onana yang saat ini menjadi salah satu titik lemah dari Manchester United. Iya, sampai kebobolan sama Asian All Stars tuh kemarin. Iya, kebetulan bukan saat kebobolan itu bukan Andre Onana. Andre Onana tampil di babak pertama, lalu digantikan dengan kiper pelapisnya, dan ya kebobolan oleh Maung Lin tadi. Oke. Nah, itu tadi masa depan Manchester United dengan beberapa incarannya. Ini ada mungkin satu yang udah pasti jadi, sementara 4 lainnya masih mikir-mikir ya. Iya, karena masih nego lah, proses transfer, bursa transfer nggak pernah mudah, selalu rumit, selalu ada pertimbangan-pertimbangan. Bahkan nanti ada yang mengatakan udah mau jadi, tiba-tiba nggak jadi. Tapi ya kita tunggu aja, masih bursa transfer masih akan berlangsung nanti pada bulan musim panas ini, bulan Juni sampai bulan Juli biasanya. Oke, terima kasih Bro Marco ulasannya. Kita akan kembali lagi Senin depan ya. Jadi jangan cariin Bro Marco besok karena off dulu. Off dulu kita. Oke, thank you. Makasih Mona. Pemirsa NTV Sports masih akan kembali, tetaplah bersama kami.